Fakta persidangan Nikita Mirzani kemarin soal produk skincare Dr. Reza Gladys yang diduga bermasalah ternyata dibantah secara keras oleh Dr. Janet Stanza. Tapi sayangnya yang ditanggapi cuma potongan video 16 detik. Halo Bu Dr. Janet, terima kasih sebelumnya sudah mention netizen Cendol berkali-kali ya. Saya merasa sangat terhormat nih akhirnya disapa lagi oleh seorang profesional kesehatan. Dan tentunya netizen Cendol juga terharu ya sahabat Cendol, karena dari video yang saya buat berdurasi 3 menit 23 detik, Ibu Dr. Janet ini berkenan menanggapi selama 16 detik saja, tepatnya di menit 1:26 detik sampai 1:43 detik. Nah, singkat, padat, dan tentu agak tidak lengkap. Nah, maka izinkan saya untuk menanggapi pernyataan Bu Janet secara menyeluruh ya, supaya netizen juga tidak salah paham dan tidak ikut-ikutan melihat hanya dari satu sisi. Ini ya netizen Cendol, dalam persidangan yang kemarin ini kan terkait gugatan Dr. Reza Gladys dalam hal TPPU maupun upaya pemerasan, pengancaman untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Itu persidangan yang kemarin. Bu, mohon jangan menyederhanakan perkara ya Bu. Yang dilakukan oleh Dr. Reza Gladys adalah laporan pidana, bukan gugatan perdata. Please. Dan jenis pidananya bukan penyebaran informasi palsu, tapi pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka aib atau membongkar rahasia dan TPPU. Jadi konteksnya beda banget nih Bu. Jangan dipelintir Bu, nanti netizen kita makin bingung. Jadi harusnya baik pengacara maupun Nikita Mirzani itu harus berjuang untuk menyanggah semua dakwaan dari jaksa, supaya hal ini bisa membebaskan ataupun mengurangi masa tahanan Nikita Mirzani. Jadi bukan waktunya untuk membahas produk yang overclaim, overprice ataupun relabeling. Kenapa? Nah, saya sepakat sekali ya, pengacara Nikita Mirzani memang harus berjuang untuk membela Nikita Mirzani. Tapi yang kemarin itu Bu, itu bukan agenda pembelaan, itu masih pemeriksaan saksi. Bahkan hakim sendiri kan di sana terlihat ya sudah berkali-kali mengingatkan agar keberatan disampaikan nanti pada saat pembelaan. Ibu gimana sih Bu? Saya aja yang menyimak dari live streaming dan masih bisa menangkap konteksnya Bu. Masa Ibu yang katanya kemarin tuh sudah hadir langsung malah menanggapi lewat video saya, bukan langsung di ruang sidang. Kenapa nggak disampaikan langsung tuh Bu sama Bang Pami, kan kemarin ketemu kan? Bukan waktunya untuk membahas produk yang overclaim, overprice ataupun relabeling. Kenapa? Karena ini bukan persidangan tentang terkait produk. Ini persidangan tentang gugatan Dr. Nah, terkait pembahasan skincare di persidangan ya, Bu, masa kita mau tutup mata sih Bu Janet? Di dalam berkas dakwaan jaksa itu jelas-jelas disebutkan banyak sekali tentang produk skincare. Bahkan saksi pun juga membahasnya panjang lebar ya dengan terdakwa tuh. Nah, kalau Ibu menyimak video saya dengan hati yang terbuka Bu, sebenarnya saya menyampaikan pesan moral yang sangat mendalam Bu. Mari lihat perkara ini dari 3 sisi, dari perspektif jaksa, korban, terdakwa. Tapi ya, mungkin kalau hatinya udah bias ya, pesan moral pun terdengar ofensif. Nah, karena Bu Dokter ini kan seorang dokter ya Bu Janet ya, maka izinkan saya bertanya hal yang lebih substansial Bu. Apakah pendapat Ibu tentang produk Ribes Skin yang sudah dicabut izin edarnya oleh BPOM ya, tapi tetap beredar lewat relabeling di e-commerce? Dan dari sisi medis, apa sih resiko penyebaran HIV Bu jika jarum digunakan sembarangan untuk perawatan wajah? Nah, netizen Cendol tidak bermaksud untuk menjebak ya Bu ya, tapi agar netizen kita bisa dapat pencerahan dari seorang dokter nih, bukan dari VT seorang netizen Cendol seperti saya. Nah, untuk sahabat Cendol, mari bantu tag dan mention Bu Dr. Janet Stanza ya, agar beliau bisa notice. Tapi ingat, jangan bullying ya. Nggak boleh bullying, kita tetap diskusi sehat berbasis data, karena karena yang kita bela bukan siapa-siapa tapi akal sehat dan fakta persidangan. Iya, tuh si Mulati aja tuh RG lama di PN sampai saksi kakak sampai di PN. Iya, kemungkinan lama beliau ya, karena jadi saksi di dua ini kan di dua berkas. Menurutku esok lebih gak masuk akal lagi saksi-saksinya. Nah, iya, jadi saya tadi udah dengar belum kemungkinan saksi-saksi yang akan datang. Jadi saya kasih inisial ya. Ini info dari teman-teman juga ya. Jadi saya tidak bisa katakan A1 atau tidak gitu ya. Jadi kemungkinan besar saksi
selain DRG itu ya suaminya jadi saksi, kemudian dokter J, kemudian S, kemudian D. Gitu. Kira-kira DRG nyesel nggak ya laporan NM? Nah, kalau nyesel ini kan kita berbicara tentang hati ya, tentang perasaan. Nah, nggak bisa saya tebak kalau itu. Disuruhan sidang NM atau Mail sama kayaknya, tapi besok nih PR banget ya teman-teman. Jadi besok nih biasanya saya cuman berpatokan di sidang NM aja gitu, pas Mailnya saya nggak nonton lagi karena mirip kan gitu. Tapi besok ini kan karena ada peran masing-masing, yang mana di belakang layar ya, yang mana yang langsung berkomunikasi itu kan pastinya beda nanti gitu pertanyaan dan pernyataannya gitu. Jadi menarik teman-teman. Besok ini teman-teman harus persiapkan kuota dengan baik, persiapkan baterai ya, dan jangan lupa masak dulu buat anak. Ya, Dokter Jessica. Besok itu saya sengaja nggak ambil job teman-teman gitu. Jadi bukan karena saya nggak munafik ya, maksudnya bukan sosokan pengen dukung, bukan, tapi saya lebih enak itu mendengar langsung. Saya nggak, kalau lihat potongan-potongan tuh kayak nggak puas gitu. Esok nggak masak. Ada yang merekam jalannya sidang nggak ya? Itu Libra, lihat di aplikasi ini, nggak boleh nyebut ya, yang ini loh, yang merah. Kan biasanya akun-akun media tuh kan melakukan live kan, biasa tuh bisa diputar lagi kan. Saya aja kalau nonton nggak di sini, saya kalau nonton tuh sekarang di itu YT. Karena lebih jelas suaranya, lebih bersih. Jangan lupa jemput anak. Nah, anaknya besok ini diojekin ya. Iya, biasa di YT ada. Jadi biasanya kalau sudah habis live streaming itu tetap bisa diputar, dia otomatis. Besok infonya sidangnya jam 9 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau teman-teman yang pakai Wita berarti jam 10. Kayak saya kan jam 10 karena Wita, tapi kalau yang WIB jam 9. Itu hakim ya, jadwal dari hakim, tapi bisa on time, bisa tidak. Iya, itunya Mamski bagus ya, live TikToknya kameranya juga jernih. Cuman kemarin itu ruangannya berbeda. Jadi ruangannya berbeda dan audionya tuh jadi kayak kurang bagus gitu. Audio dari sananya kayak, aduh saya pusing banget minggu kemarin dengarnya, sampai saya pindah ke YT. Itu pas di YT akun media infotainment ya, akun media berita, karena mereka mungkin punya mixer atau pakai alat apa ya, noise reduction gitu. Jadi kalau di YT akunnya jangan akun yang YouTuber ya, akun yang media infotainment. Wita itu matahari, nggak pernah ngeliat matahari saya. Jam 6-an kayaknya. Kalau ya kemarin pindah tempat. Kemarin karena pindah tempat, ruangannya kayak agak lebih luas, jadi gemaknya tuh lebih kayak mendengung-dengung gitu ya teman-teman kemarin ya. Jadi suaranya agak kurang ini. Kalau RG nggak datang ya sebagai pelapor ya dia rugi teman-teman. Tapi biasanya ada pemanggilan ulang.
ada pemanggilan ulang biasanya. Jadi besok kan semua yang di mahkamah saling berbalas, iya, saling berbalas pantun. PH, jaksa, dan hakim. Karena kalau di sidang pidana tuh dia majelis hakim aktif. Beda sama sidang perdata. Kalau perdata dia hakimnya pasif, nggak ada tanya-tanya. Soalnya jelas setiap soalannya ya. Mudah-mudahan ya saya ada sih kasih ini gitu. Ntar besok aja deh. Mudah-mudahan ada informasi dari teman-teman juga yang lain ya, memberikan masukan. Mudah-mudahan didengar. Mudah-mudahan nyampe ke Bang Pami gitu. Tidur Chen. Amin amin. Tidak. Saya mah tidur semalam apapun bangunnya pagi juga teman-teman. Besok jam 9 WIB waktu Indonesia Barat ya. Kalau teman-teman tinggalnya di jamnya pakai Wita, berarti jam 10. jadi nggak bisa tiba-tiba tidur lah hakimnya Bang. Iya besok itu sidangnya tuh sesi tanya jawab, kemungkinan hakimnya nggak ketiduran ya. Yang kalau ketiduran tuh nanti pas penuntutan. Jadi jaksanya baca penuntutan tuh panjang atau pledoi itu baru bisa ketiduran. Gitu. Tapi kalau biasanya ya teman-teman bacanya tuh cepat. Kemarin tuh termasuk jelas loh bacanya gitu. Kalau di sidang lain tuh biasanya lebih nggak jelas. Tanya Libra deh. Dan biasanya yang didudukin sama Mamski terus Bunda Tessa tuh biasanya yang duduknya para terdakwa juga. Jadi mereka antri. Jadi sidang Nikmir ini termasuk ini bukan mungkin diperlakukan khusus, cuman bukan karena dapat privilege ya. Kenapa? Jadi kalau Nikmir lama-lama di situ, wartawan makin lama dan pendukungnya makin lama, makanya sama majelis hakim dan jaksa dipercepat gitu. Kalau terdakwa lain lihat Padel deh sampai malam-malam kan pulangnya. Lihat si Padel tuh, ya itu sebenarnya tuh realita lapangan teman-teman. Jadi terdakwa tuh duduk juga tuh di bangku yang tamu-tamu itu. Cuman kalau Nikmir ini dia cepet ya datang langsung sidang tanpa antri-antri gitu. Ya karena memang memperkecil resiko juga kan. Karena wartawan rame, kemudian pendukung juga banyak yang datang. Berarti hakim iya. Halo malam Kak Sarah. Masih lama nggak sih? Capek lelah ngikutin ini. Yang ini menurut saya dalam bulan ini kayaknya nggak akan selesai gitu. Nggak datang teman-teman. Saya besok saya itu jauh saya tinggalnya di luar Pulau Jawa. Kemungkinan besok banyak lagi datang ya penjagaan karena
besok ini kan ada pihak pelapor kan datang ya, gitu. Makanya teman-teman nih ya, yang mudah-mudahan dengar ya, kalau ada teman-teman yang datang ke sana ke persidangan ya, jaga ini ya, maksudnya jaga diri ya, melalui lisan, melalui tingkah lakunya gitu. Jangan sampai nyeletuk aneh-aneh gitu. Suka ya, makasih Kak Sarah. Jadi jangan sampai nyeletuk aneh-aneh nanti di sana gitu. Kan nggak lucu teman-teman ketika teman-teman datang sebagai pendukung tapi habisnya masuk daftar BAP gitu. Iya, takutnya nanti pas persidangan malah disuruh keluar, atau kemungkinan terburuk kan nanti sidangnya tertutup. Ya pokoknya selama di dalam persidangan hindarin gitu. Terus jangan bullying gitu ya. Jadi takutnya orangnya lagi sentimen gitu, yang di ini nanti malah kasus. Besok standby jam berapa wartawan? Wartawan pastinya lebih pagi. Berarti besok saksinya itu ditanya-tanya sama hakim, yes, betul. Jadi besok tuh nanti tanya jawab ya teman-teman. Ya, diam, amati, dan cermati gitu. Jangan nanti sorak-sorak. FYP, PT apa benar bentar sidang dipercepat dengan berapa seminggu. Jadi itu aspirasi ya teman-teman, aspirasi dari pihak PH-nya pelapor gitu. Karena alasannya sisa kemarin kan 2 hari yang lalu 57 hari ya gitu. Takutnya nggak keburu gitu ya. Boleh nggak sih Bang pelapor meminta hal tersebut? Meminta boleh gitu ya, tapi tidak ada kewajiban dan tidak keharusan dikabulkan atau tidak. Karena majelis hakim itu dia punya pertimbangan, memperhatikan hak JPU sebagai penuntut dan hak terdakwa untuk membela diri gitu. Kalau memang ada urgensi dan kondisinya mendesak ya bisa saja dikabulkan aspirasinya gitu. Tapi kalau menurut perhitungan majelis hakim tidak mendesak ya kemungkinan akan berjalan normal seminggu sekali. Karena kan majelis hakim menyidangkan tuh tidak hanya Nikita Mirzani aja, dan jaksa juga tidak menangani satu kasus saja kan gitu. Jadwal antara hakim dan jaksa itu tidak tentu sama teman-teman. Jadi mereka saat menangani kasus yang si Nikmir ini, mereka di kasus lain itu belum tentu mereka satu ruangan gitu. Jadi pasti udah punya perhitungan, majelis hakim juga punya perhitungan. Jadi kayak maaf ya, sama ya dengan sidangnya Verdi Sambo lumayan lama. Kalau head to head, kalau di komparasi itu kayaknya nggak apple to apple ya sidang Sambo dengan Nikmir, karena beda. Kalau tingkat kejahatannya tuh beda gitu. Jadi kalau diperbandingkan kayaknya nggak fair ya gitu. Tapi kemungkinan ya sidang Nikmir akan berjalan alot ya, karena pertama ini ada perlawanan kan dari terdakwa gitu. Beda halnya kalau misalnya terdakwanya sudah mengakui, jadi sidang ini berjalan aja, tinggal menjalani prosedur aja, nih persidangan ada saksi, ada ini gitu. Tapi kalau Nikmir ini kan dia 100% membantah. Nah, itulah jadi dinamika teman-teman di proses persidangannya. Satu yang jadi pertanyaan Bang, teman-teman nih maaf ya kalau misalnya ada yang kejawab, ada yang enggak. Jadi karena saya tuh tipikal orang yang berbicara tuh ngeliat ke atas. Bentar, saya lihat dulu. Yang satu yang jadi pertanyaan Bang, sidang berjalan tapi masa penahanan habis, apa dibebaskan atau tetap lanjut kasusnya? Nah ini pertanyaan, jadi ya saya bantu luruskan ya.
Jadi seandainya di kasus Nikita Mirzani misal nih ya, misal 55 hari lagi ternyata sidangnya belum selesai. Artinya jatah dari untuk menahan Nikita Mirzani itu sudah habis ya. Nah, Nikita Mirzani berpotensi bebas demi hukum, tapi bukan kasusnya berhenti ya. Nih dicatat, bebas tidak ditahan lagi, tapi sidangnya tetap jalan. Gitu. Soalnya panjang juga Kak persidangannya, kasihan NM ya. Nah, kalau saya lihat sebenarnya masih tergolong standar ya teman-teman. Persidangannya nggak yang bertele-tele juga. Jadi dia memang satu persatu teman-teman. Jadi sidang ini dulu. Jadi dia agendanya tuh masing-masing gitu. Dan kemungkinan sidang panggilan saksi-saksi ini belum tentu selesai besok loh. Kemungkinan ada kemungkinan diundur gitu. Maksudnya ada kemungkinan ditunda minggu depan lagi gitu ya. Kalau pertanyaan Zuma Suara, maaf ya, saya nggak mau respon yang menanggapi sesama netizen gitu. Jadi kalau berbicara ini saya enggak gitu. Tapi kalau kasusnya gitu ya, kemudian isu-isu yang ada melalui VT, oke, saya bahas gitu. Tapi saya bukan tertuju dengan si A dan si B ya teman-teman. Jadi isu yang saya bahas itu tentunya isu yang beredar bukan hanya dari satu orang ya gitu. Jadi isu yang beredar di TikTok ya, di algoritma saya gitu. Ketika isu itu rame, makanya itu saya bahas. Tapi saya tidak bertujuan untuk membahas si A, si B gitu. Kemudian September selesai kalau semua lancar. Gitu. Karena nih kayaknya agak alot teman-teman persidangannya, nanti lihat deh. Masih bingung banget soal mobil yang disita itu buat apa sih sebenarnya. Jadi teman-teman, dalam praktiknya mobil kendaraan yang disita itu biasanya kendaraan yang berkaitan ya dengan peristiwa yang terjadi. Misalnya saat ini, kalau saya nggak salah dengar ya, si Mail itu menggunakan mobil itu gitu, mobil yang itu untuk ketemu dengan pelapor untuk mengambil uang gitu. Tapi biasanya nanti itu disita sementara doang. Biasanya habis putusan tuh nanti dicek itu siapa pemilik sebenarnya, dikembalikan sih biasanya, kecuali kasus kayak narkotika tuh baru beda. Misalnya uangnya memang hasil dari tindak kejahatan. Kalau ini kan mobil pinjaman kan katanya. Jadi buat penguat aja, dan sebenarnya agak hiperbolik juga sih mobil itu ditahan ya. Sebenarnya bisa aja nggak ditahan sebenarnya. Jadi tahanan kota gitu ya. Iya, kalau misalnya nanti bebas demi hukum ya, misalnya expired nih masa penahanannya gitu, sesuai dengan kekhawatiran PH-nya RG ya, gitu. Emang berapa hari lagi kah masa penahanannya? Menurut informasi dari saya ini sebenarnya jujur teman-teman nggak ngitung udah berapa hari dan sisa berapa hari nggak ngitung. Tapi kalau merujuk dari pernyataan kuasa hukum dari pihak pelapor DRG ya, katanya kemarin 2 hari yang lalu 57. Berarti kalau hari ini kan sisa 55. Kalau kasus tetap jalan, kenapa takut kan? Iya, makanya kan saya bilang seandainya habis pun dan bebas demi hukum, itu kan cuman sidang dari luar aja, badan doang di luar, tapi ibaratnya itu cuma melangkah satu langkah doang dari rutan, tapi separuh nyawanya tuh masih di dalam gitu, karena nggak bebas murni. Ya sama-sama. Kalau ini kita Queen tadi sudah saya jawab ya, sisa 55 ya teman-teman. Sisa 55 apa 56 tuh.
Wajib lapor, iya tentunya dalam pengawasan ya. Saksi-saksi dari kedua pihak banyak banget katanya. Ya, iya kan tadi saya bilang kemungkinan di alotnya ini nanti di saksi-saksi kan belum saksi ahli lagi nanti. Besok ini kemungkinan saksi biasa nih, saksi ini doang, saksi ahlinya belum. Tuh benar tuh Libra bilang tuh. Tapi kan ada untungnya buat pelapor, bisa tinggal di rumah. Hah? Kok untung buat pelapor? Iya, tentunya ini teman-teman beda lah, namanya ditahan sama tidak ya. Saksi bisa dipanggil lebih dari satu kali, bisa. Maksudnya saksi bisa dipanggil lebih dari satu kali, maksudnya gimana? Kok nggak datang gitu? Tapi besok, iya kan, yang bersangkutan langsung memposting kan, dapat undangan gitu. Ya harusnya menurut saya sih hadir ya, dan saya meyakini hadir kok. Iya tipe lapor.